Kiai jangan. Anak ketika Ustadz Husni itu kiai itu syaratnya dua. Satu punya pimpinan, jadi pimpinan pondok pesantren. Harus pimpinan? Iya, harus pimpinan pondok. Yang kedua, istrinya 3 atau Anda tidak masuk kriteria itu. Kalau jadi pimpinan pondok mungkin masih boleh ini, masih boleh proses ya. Cuma nih saat ini ada berat sekali ini. Sampai jangan pancing. Potong kesannya disalah kalau mau tanya. Mulai itu Ustaz. Semuanya kan depo itu? Ya, sudah Kak. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz mulai. Jadi lo bilang-bilang kabar ya. Oke, tolong bahas apa itu Ustaz? Keberapa ini puasa? Ini puasa malam ke berapa ya? Sekian. 27, 28. 27. Tumilotohe. Saudara Tumilotohe. Malam ini. Ustaz, biasa kalau kita mulai syuting ya istilahnya. Itu opening Ustaz biasanya. Gua mau wanita. Kalau di dunia profesional itu Ustaz, ada kalau di public speaking ada 9 jenis opening dalam public speaking. Contoh, kutipan. Misalnya begini. Jika gagal adalah pilihan, maka lebih baik gagal karena sudah mencoba daripada gagal tetapi belum mencoba sama sekali. Halo semuanya, perkenalkan saya Sarani Alsa dan ini Ustadz Toswan. Ustadz, mana alim sekali Kami akan memulai program hari ini di Mansa TV tentunya. Itu kalau dari opening di lingkungan profesional public speaking. Tapi biasanya kalau di lingkungan ustadz-ustadz, ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu biasa opening ini Ustaz ya? Kalau baca ceramah? Baca ceramah. Baca ceramah biasa sih begitu. Begitu ya? Langsung begitu. Ada yang saya dengar ini, alhamdulillahi wa kafa, salawatu sama tim apa itu? Coba saya kasih dulu opening yang biasa, yang agak-agak seksi begitu lah. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Biasakan sekarang alhamdulillahi wahidil qahhar, assalatu wassalamu ala nuril anwar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar. Kira-kira begitu. Jadi kalau mau diartikan dalam bahasa Indonesia bagaimana itu Ustaz? Apa yang diartikan? Punya DP inti mukaddimah itu panjang anak masih kita ini yang begini. Oke, Ustaz tadi kita kemarin juga belakang layar tuh. Saya sempat bilang kalau boleh umpan Ustaz. Jangan. Supaya nanti jadi ciri khas lah sampai terlalu alim sekali anak kalau Ustaz. Habib itu nanti ada garis keturunan Nabi, anak saja ke muka Arab tidak ini coba. Kiai jangan. Anak ketika Ustadz Husni itu kiai itu syaratnya 2. Satu punya pimpinan, jadi pimpinan pondok pesantren. Harus pimpinan? Iya, harus pimpinan pondok. Yang kedua, istrinya 3 atau Anda tidak masuk kriteria itu. Kalau jadi pimpinan pondok mungkin masih boleh ini, masih boleh proses ya. Cuma nih saat ini ada berat sekali ini. Jangan pancing. Potong kesannya disalah kalau mau tanya. Malam ke-27 Ustaz. 27. Biasa kalau ulang tahun Tumilotohe. Dan rame. Di mana titik-titik yang rame ini? Itu info yang saya dapat itu di Jalan Dewi Sartika ada. Dewi Sartika ya. Ada di alam mana? Ke pelabuhan ini mana? Oh di Talumolo ya, Talumolo. Itu yang memang tiap tahun selalu ada di situ. Padibuolo ya. Itu Padibuolo pada Talumolo. Sama aja ya? Beda ya? Talumolo dengan Padibuolo. Talumolo dulu kan Padibuolo. Beda jalur. Satu Oke. ke timur, satu ke selatan. Oke. Agus Salim biasa ada? Agus Salim itu borame di motor. Padahal maaf Agus Salim. Jadi pokoknya begitu, orang titip, orang pesan sama pengendara sepeda motor semua. Karena biasa dibilang itu. Baru harus kalau pada TV. Orang pesan sama pengendara sepeda motor sama yang ada auto, pelan-pelan, hati-hati. Kemarin ada kejadian juga ya, lihat di video itu. Dan kemarin kalau yang di Talaga itu kalau tidak salah hoax itu. Bukan di Talaga. Yang di Talumolo. Ada boleh yang jaga muka itu rata di aspal. Iya, jadi hati-hati dalam berkendara, jangan lupa pakai helm dan siapkan surat
Surat cinta bukan? Biasanya Ustaz orang kalau mau naik kendaraan itu, yang orang mau utamakan itu ada polisi atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau mau pakai helm ini, kalau biasa malah bagi tidak polisi. Sekarang kan Padahal polisi. aspal tetap keras ya. Jatuh aspal itu tidak sehingga jatuh cinta. Jadi tidak. Kembali lagi di Ustaz, Tombiloto. Tombiloto Yusuf Jakarta itu. Padahal kayaknya inti pembicaraannya Tombiloto itu biasa apa cuma di Gorontalo ini sepengetahuan Ustaz ini? Iya. Di tempat lain juga ada. Anak tahu sih cuma di Gorontalo, cuman biasanya di kota-kota tetangga itu biasa ada nih. Biasanya Kota Baru juga. Kota Baru ya. Kota Baru juga suka biasa babekeng di. Karena dulu kan Gorontalo masih gabung dengan ini kan, dengan Solo. Jadi mungkin DP tradisi itu ya Gorontalo yang masih ini kan. Di Sulawesi Tengah juga ternyata ada di bagian-bagian Buol. Itu istilah di Buol itu DP nama Tundiotobo kalau tidak salah. Tapi gratis sama, pasalan Tumbiloto. Kan termnya Tumbiloto ya, Tohe itu Tobo. kalau bahasa sana. Bahasa di Perbatasan Bolsel bagian Bolsel belum pernah ini ya? belum cuma Kota Baru juga. Sulteng. Iya. Lalu semoga kita berharap ini aman-aman lah, tidak ada biasa datang dengan musibah kebakaran. Apalagi kecelakaan kayak kecelakaan baru kebakaran yang begini kan, jadi di hati-hati lagi sih. Tapi kalau kebakaran kayaknya akan terminimalisir Ustaz. Biasanya kan dulu itu masih pakai ini kan lampu botol. Sekarang sudah mulai cok wato. Itu kalau tidak salah Ustaz, ada sejarah yang pernah saya ini. Dari dulu itu awalnya bukan lampu botol kan. Namanya penalam apa itu lampu. Dia kayak dipiring begitu Ustaz. Baru pakai minyak kelapa atau apa. Oh, pada marah. Pada malah ya. Pada marah kalau. Awalnya begitu kan. Lama-lama katanya mulai diubah jadi lampu botol, lama-lama mungkin kesini pakai lampu hias. Iya, tidak tahu tahun 10 tahun 20 tahun yang akan datang ini semua pakai merkuri. satu rumah satu merkuri. Itu dia Ustaz. Biasa ada kalau mau pakai Tombiloto itu kan harusnya kalau yang saya dengar juga ini sesuai dengan jumlah keluarga di dalam rumah masing-masing. Oh iya. Jadi kalau ada 10 orang dalam rumah pakai 10 lampu. 10 lampu. Itu kan kearifan lokal. Iya. Kenapa tuh orang bikin begitu sesuai jumlah? Karena kalau sudah dekat hari raya, itu kan orang mau kasih keluar zakat fitrah. Nah, dapat tahu sih lampu itu jumlah lampu yang boleh pakai itu berapa orang? Oke. Gitu. Jadi kalau berapa jumlah lampu botol, berapa jumlah ini berarti ada 3 orang, berarti 3 orang. Jadi saya boleh bakar ya. Kalau memang. Jadi pas langsung mau kikat duluan itu. Iya. Ada 4 orang ini. Jadi petugas ini yang semua ke sana. Biasa kalau di coach, biasa jalan-jalan ke mana kalau kalau panggil di coach ini anak tahu kamu ini coach sepak bola, coach itu kan secara istri kan cuma bahasa saja kan, artinya pelatih kan bukan hanya untuk sepak bola. Biasa pelatih apa? Senam apa yang biasa jaga bikin so? Yoga. Ya berarti kan macam-macam. Pelatih senam, kalau olahraga bisa, seni juga bisa. Saya juga pelatih seni. Oh seni? Seni berbicara, public speaking. Pakai coach juga, tidak masalah. Kalau coach kalau gitu ya? Tidak, kalau ustadz kan harus ustadz. Begitu ya? Coach ustadz. Mengenai alim atau tidak kan bukan penilaian pribadi. Dia bagaimana pun itu dalam pandangan. Kita kan memberikan penilaian untuk ustadz kan, bukan ustadz sendiri, jadi tidak masalah. Kecuali kalau pakai kamar ustadz kita, karena kita ini alimah, kecuali begitu. Ini kan kita yang membranding ustadz sebagai ustadz. Oh begitu ya. Atas dasar pengetahuan dan juga pengalaman. Ustadz kan kalau tidak salah habis 30 ustadz. Di luar kapal ya? Iya di luar kapal itu kan tidak ada somasi. 2 kali kamu kan kalau tidak salah. Alhamdulillah, cuman hadiah. Jangan cuma nih, saya ini pun pernah kami kan masalahnya. Insyaallah. Tapi semoga dengan bergaul dengan Ustadz, Insyaallah. saya boleh karena ada yang bilang kalau kita itu bergaul dengan 5 orang penjual parfum, kita akan jadi ke-6. Meskipun tidak jadi, minimal ada bau-bau parfum. Bau itu. Kalau bergaul dengan 3 orang Ustadz, mau jadi ke-4 itu ya. Minimal itu kami itu saja. Ustadz jangan dulu, karena belum cukup ilmu. Ya harus sih. Insyaallah dipermudah ke muka insyaallah. Sementara apa tuh jawaban pembahasan Tombiloto. Tombiloto. Masalah orang belum tahu Tombiloto ini kenapa ada di Gorontalo. Dalam rangka apa Tombiloto ini? Kenapa harus malam ke 27 ya? Kenapa harus malam ke 27? Kenapa ada lampu apa segala macam? Siapa tahu Ustaz lebih tahu.
itu ada bilang jangan pakai ustaz anak. Jadi harus tahu ini yang bapak ini. Memang sering lah. Kalau yang saya tahu itu dikaitkan dengan malam ini kan Lailatul Qadar kalau nggak salah ya. Kurang tahu kan punya. Memang iya kata Nabi begitu. Kata Nabi itu raihlah Lailatul Qadar itu malam kemudian itu di 10 malam terakhir malam-malam ganjil. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kenapa di 27 memang banyak pendapat para ulama yang memang arahnya ke 27 ini. Jadi istilahnya begini, terampil orang-orang tua dulu ini DP ilmu bisa dikatakan minim waktu itu. Tapi DP adab tinggi sekali. Sehingga dari adab itulah kadang-kadang orang mendapat tahu bagian DP. Coba lihat bisa dibedakan orang-orang tua dulu ketika orang bilang mau turun jangan sawatara. Mau turun orang lain. Jadi orang prediksi itu luar biasa karena anaknya kayaknya adabnya orang tinggi sekali sehingga dibalutlah adab itu mereka dalam sebuah adat. Maka di adat itulah ada puhuli adat itu sehingga kan ada hadis ya atau apa itu al-adab fawqal ilmu itu. Adab itu lebih tinggi. Sekarang setahu balik. Nah, sekarang ilmu yang diutamakan dibandingkan adab ya. Iya, dia agak-agak berat. Apalagi anak-anak muda sekarang kan. Iya, sudah lebih mengutamakan ilmunya. Ada belakangan. Ada belakangan itu. Tapi biasa juga ada yang bilang itu kan Nabi kita bikin di zaman dulu. Ya. Oh tidak bisa. Ya. Sama dengan itu Ustaz walimah. Itu selalu perdebatkan itu. Walimah mana yang maulid Nabi. Kalau ada yang merayakan dibilang ini kan Nabi kita bikin apa segala. Apalagi itu bilang ini. Miskin nanti Islam kalau ada anggapannya begini. Jangan anggap semua yang Nabi tidak buat itu haram. Jangan anggap Nabi yang tidak buat itu sesat, bid'ah, neraka, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Orang-orang yang tinggal di surga itu, dia, DP guru dan DP istri. Panitia surga dan neraka. Anaknya, apa ya, terlalu sempit kita memandang itu. Padahal masing-masing daerah kan punya punya kearifan lokal masing-masing. Kalau kebetulan Tumbioto ya. Iya, Tumbioto. Dan kenapa ya Tumbioto di mana ke-27 itu? Sehingga banyak pendapat para ulama yang mengatakan memang banyak menjurus kepada malam ke-27. Begitu. Dari mungkin surah Al-Qadar itu inna anzalna fi lailatul qadar lailatul qadar ma adraka ma lailatul qadar khairun min alfi syahr itu 3 kali. 3 kali 3 kali 3 gitu. Jadi 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi banyak pendapat-pendapat yang kenapa 23 kali diulang Lailatul Qadar dalam ayat itu. Jadi 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi kemungkinan jadi banyak pendapat-pendapat ganjil sama itu. Iya, ke 27 sehingga orang fokusnya di situ. Nah, harus dipahami sekarang. Ini agak-agak berat. Harus dipahami sekarang itu bahwa Tumbilotohe itu pada dasarnya menerangi orang pergi di masjid. Karena zaman dulu itu kan masih ini kan? Ya, masih garap-garap. Jadi pada maghrib orang somo Pak. Berarti hadirnya kearifan lokal ini atau budaya ini berbawaan dia situasional dia ini ya dari zaman dulu. Iya, berbawaan dengan dan jadi kebiasaan, iya kan? Sekarang dijadikan sebagai apa istilahnya? Ya tadi kearifan lokal itu kan yang selalu di. Nah, kemudian adat ini tidak bertentangan dengan agama, budaya ini tidak bertentangan dengan agama. Malah motivasi orang ke masjid, harusnya dulu begitu. Jadi, pada maghrib orang semua pasang dan orang pasang di zaman dulu di Tumbilotohe itu tidak asal-asalan. Pakai sarung, pakai songko atau baru pulang dari sholat maghrib dia pakai baju koko dan apa. Baru sebelum masih pasang itu dia baca Inna anzalna fi lailatul qadar. Sekarang kan orang papasan biasa-biasa. Langsung pasang harus gandeng, sampai pendek. Nah, itu kan kayak ada politik. Iya, itu. Padahal kita menghidupkan adat dan kearifan lokal itu yang agak berat. Nah, sekali lagi Anda mau tekankan bahwa harusnya lampu ini dijadikan penerang menuju masjid, maka dipasanglah ba'da maghrib. Nah sekarang lampu malah kebalik. Orang tidak mau sholat tarawih kok balik lampu sebanyak itu. Bukan lagi dituntut untuk ke arah masjid tapi malah ke jalan. Sebenarnya di jalan kan, karena sempat tanya sama orang yang biasa
kalau jalan-jalan tidak boleh menimpi nanti sudah Tarmijono, oh Uti tidak boleh nanti jam-jam 9 begitu. Dia bilang, semua mati lampu. Terus tidak kamu lihat, So macet lagi kan, oh ini tetap macet. Dia mau lihat, anak pernah miris ya di salah satu kabupaten. Anak tidak bilang kabupaten apa. Itu pokoknya di wilayah sama Tikoch lah. Pokoknya yang tahu sama Tikoch sebut ini, sama sebut ini. jangan. Pokoknya yang tahu Tikoch ke wilayah, Pak DP wilayah itu miris sekali. Di masjid, di depan masjid ada lampu. Kagak memang ada terowongan. Jangan sampai pas saya ke masjid sih, enggak sih. Pokoknya al, semua masjid Pokoknya al. semua masjid al. Kan. Jadi enggak ada sekali DP hiasan terowongan. Biasanya kan lampu orang lihat cuma yang jarang-jarang. Itu memang dia kasih padat. Itu sementara Pak Imam Inna Zallu fi Lailatul Qadr. Itu orang di buka masjid itu basel. Iya. Guys, orang di ini guys. Oh, ini sementara di Pak Imam sementara. Di luar orang ada uzur, ada apa. Cuma kan banyak hargailah dulu orang yang sementara Pak sholat di situ itu. Sehingga pernah ada satu statement dari seorang ustaz, saya tidak sebut nama beliau, yang sempat viral lalu, diplesetkan. Beliau menyarankan begini, kalau boleh Tumbil Tohe itu pasang setelah sholat tarawih, supaya setelah tarawih orang baru berjalan. Begitu. Cuman kan diplesetkan oleh netizen haters. Orang bilang kata Tiusan itu bakal hilang Tumbil Tohe. Oke. Padahal tidak seperti itu. Saya di sini cuma mengarahkan, jadi tidak seperti itu. Bahwa kenapa harus dipasang pada tarik, karena supaya orang mau sholat tarawih dulu Baru berjalan. Iya. Kalau orang beragama ini kan so canggih, ini kan so terang, tidak usah pakai Tumbil Tohe lagi. Oh, jangan salah. Ini bagian juga dari ikon kota. Tapi kebanyakan yang berjalan itu justru anak-anak muda yang apa dulu kalau mau bilang ini kelahiran 2000-an ke atas lah. Orang-orang kayak orang begini yang opa begini ya, opa-opa ya. Opa-opa Korea itu kan ada kesan. Opa-opa yang maksudnya bukan tua ini. Kalau macam solusan, artinya kan Torampe, menipe nakal torampe dulu gitu. Karena soal di zaman berjalan Anak tidak pernah nakal sekali ya. Gimana? Kayak yang berjalan-jalan yang tahun 2000-an. Yang justru yang 90-an itu ada, tapi tidak sebanyak yang anak-anak generasi Z. Tetapi lebih ke apa ya, istilahnya ini salah saya mau bilang saya jangan sampai tersinggung ya. Itu dia. Jaga-jaga. Pokoknya begitu ya. Bilangin. Pokoknya begitu ya. Jadi kayak yang teman-teman seusia saya itu lebih banyak. Ya mungkin so biasa itu Tumbil Tohe jalan yang pengen sudah pada kesana di, apalagi kan sekarang sudah media sosial kan, bisa pantau jadi dan capek-capek. Bahkan saya pernah waktu itu mau suka beli lampu, berjalan nanti sebelum subuh jam 2 jam 3 sebelum subuh lah. Itu memang sunyi sekali jalan, jadi bisa menikmati di lampu meskipun beberapa sudah mati-mati. Bahkan niatan yang so habis. Kalau Tikos dulu masih dapat lagi kamari main ini obor. Terang lalu itu Ustaz, bukan lagi main obor Ustaz. Sebab curi orang pelok. Pengalaman masih kecil itu sering teman-teman. Kalau berjalan dulu, habis tarik berjalan pakai keliling kampung, sambil bawa kalau bukan botol apa dia ini tanpa bisikannya tanah ini. Pokoknya gelon. Nah gelon itu bawa ke keliling kampung sambil ambil minyak tanah di botol-botol lampu itu. Masih di botol kan. Dari sumber orang ambil. Dari sumber setelah keliling kampung, orang singgah di satu lapangan, orang bikin bola api. Bola api? Aku tidak ada bermain. Bikin bola api itu kan biasa aku tela. Orang sosialkan memang itu, orang kasih bentuk dia bentuk bulat begini macam bola. Orang di minyak tanah. Biasa 1 hari lah, kalau di minyak tanah. Dari malam memainkan. Bagaimana Pak cara bermain itu bola api? Biasa. Kalau lempar bola api? Iya, main macam bola kaki. Main bola api. Itu meskipun bagaimana ya? Tuh tidak dulu kan DP bahaya itu, tapi DP asik itu. Tapi ada yang tambahkan DP kaki, atau DP tangan, DP rambut. Tinggal skill itu Ustaz. Tidak mungkin mau pakai bola coach itu kan. Ini pas-pas DP nama coach. Ini coach lo skill. Dia kan cuma untuk Evan lah, tapi negatifnya itu bahan diambilnya tanah. Cuma ada positifnya juga. Jadi banyak-banyak. Lampu yang semua itu kan kasih pulang. Gitu. Lampu yang punya tanah masih banyak ambil.
Jadi ada glance ya. Jadi kalau mau kasih hidup kan. Tapi itu waktu sampai nakal-nakal waktu masih bocil. Kalau sekarang tidak. Tidak. Karena setiap bulan bisa mati lampu. So ini sama. Kalau tidak ada neon yang sama putar, harus membawa penamparan. Karena lampu-lampu ini kan sekarang lampu hias kan. Tinggal gantung-gantung, tinggal ambil bawa. Tapi kalau dia biasa H-1 sebelum lebaran itu. Tetap keliling kampung naik sepeda. Tapi pergi masuk di rumah-rumah, Sombang Minta Jakati. Minta Jakati. Jadi setiap ini itu sampai penghasilan double penghasilan malam lebaran dengan pas di lebaran. Jadi kan jadi malam itu pakai kamar celana jeans, jadi popoji yang memang Yang banyak DP ini celana aku kan kalau tidak salah ya. Popoji dari atas ke bawah, pokoknya popoji sama celana itu. Pokoknya ada tingkatan ada tai gitu. Untuk uang kertas di salon mana, uang koin salon itu. Oh begitu, tidak sempat tak pikir itu. Jadi pas majalah itu uang full sama itu pulang ke rumah kan full ini caranya uang koin, pokoknya kaki sama lah. Senang sekali itu. Sangat sekali. Itu masa-masa yang tidak mau tak ulang. Iya. Masa-masa itu paling sampai SMP lah, kalau masih begitu, SMA masuk tidak. Jadi begitu Ustaz, sampai pengalaman masa kecil itu begitu. Ya sampai SMP sih, tapi tidak berlanjut sampai sekarang. Kalau sekarang masih bawa ambilnya tadi lampu itu, bahaya itu, pidana nanti. Karena itu, anak tidak masuk di pidana ya? Masih bawa umur. Dan terang kalau masih bocil itu masih jago membahas sambunyi toh. Kalau dapat tahu, tinggal membahas sambunyi di bak kolong mana, tidak mendapat. Itu yang kesenjangan ya. Bagi para penonton yang mengikuti adegan ini kayaknya. Ada tulisan di bawah ya, buat bocil-bocil yang mungkin nonton ini jangan diikuti itu adegannya. Adegan yang hanya dilakukan oleh profesional. Oke, astagfirullahaladzim. Oke, jadi mungkin itu sekilas mengenai Tumilo Tohe. Sebenarnya ada banyak sekali yang Banyak yang harus membahas ini. Biasanya soal lebaran masalahnya, terus masih membahas siap lagi bagi toples, mobil, SDP toples. Yusuf, banyak kearifan lokal di Tumilo Tohe ini. Kenapa ada gapura, ada ali kusu itu kan? DP pisang tagantung, ada pisang tagantung kan? Pisang itu kan menunjukkan rezeki. Pisang itu ya? Iya. Banyak, ada bunga tabung, pulau hungu itu kan. Pohon pisang ada nggak? Gimana? Cuma DP pisang, pohon pisang tidak pakai. Yang Pas di gapura itu biasa. Iya. Itu kenapa ada gapura itu? Perbedaan mungkin. Kan lambang gapura atau adikusu itu kan ini ibarat pintu gerbang. Jadi persiapan mereka menuju Lailatul Qadar mau turun, orang sambut dengan gapura. Jadi ibaratnya orang ke istana. Filosofinya lewat pintu itu. Iya, jadi memasuki sebuah istana begitu. Tapi sekarang sejarah gapura itu Ustaz di jalan-jalan ganti dengan bulu tapi lampu-lampu yang berhias itu. Ada tulisan welcome. Malaikat terang sama dengan welcome. Jadi yang sudah ada DP pisang, tapi gue yang menjual pisang berpisang. Orang yang tahu di situ. Tidak banyak sih, tidak apa-apa mana-mana aja. Tinggal cara kita dalam menyikapi budaya itu, ada yang baking, ada yang tidak sih. Bagi anak sih tidak jadi masalah. Begitu. Banyak sih kearifan lokal sih sebenarnya. Kalau kita petik cuman bagi dulu. Intinya ada negatif, ada positifnya ya. Yang mana? Kalau untuk persepsi orang untuk dalam hal merayakan ini kearifan lokal ada yang tidak ada ini. Dan lagi-lagi makin kesini makin dipengaruhi oleh perubahan zaman yang begitu cepat, dan ya perspektif orang akan dipengaruhi juga oleh media sosial, oleh intinya informasi yang semakin terbuka ini Ustaz ya. Itu dia pas buku moderasi yang di coach ada tulis. Oke, nanti di next pembahasan kamu kan ada di situ budaya kan. Budaya. Jadi ya bagi anak terserah mau jadi seperti apa nanti, mau perkembangan zaman, mengikuti zaman, yang penting DP budaya masih tetap. Bahkan yang menarik dari Tumilo Tohe itu bukan cuma umat Islam yang ikut menikmati keindahan itu, bahkan yang teman-teman kita yang muslim juga ikut juga, senang juga dengan adanya Tumilo Tohe sebagai syiar ya. Nah itu mungkin salah satu bentuk dari mengasihi agama. Betul. Pasti kan buku kita. Nanti kita akan diskusikan juga di podcast ini. Dan mungkin itu saja sebelum kita tutup Ustaz. Anak belum dapat pikir dia tanya kemarin. Harus ada quote. Quotes yang mungkin ini jadi inspirasi lah buat teman-teman Mansa TV. Buat siapa saja yang melihat tayangan ini. Jadi coach dulu. Anak masih mau pikir-pikir apa biasanya? Apa ya? Oke, saya mungkin bukan quotes Ustaz.
tapi mau mengingatkan kita semua. Kalau teman-teman bingung ya, biasanya apalagi dekat-dekat mau lebaran besok ini, biasa kalau yang sumber penghasilan macam saya macam Ustadz ini kan bingung di dalam apa ya, dilemakan oleh beberapa hal, zakat ponakan, sepupu-sepupu, Betul. belum orang tua, Betul. cookies yang di meja belum ada, belum dapat diri. Baru lagi, pokoknya banyak. Kalau muncul pikiran kedilemaan begitu di kepala kita, jangan lupakan satu hal. Ingat saja surah Al-Ikhlas ayat 1-2, ayat 1 sampai 2. Masya Allah. Masya Allah. Bunyinya seperti apa? Serta artinya. Tidak. Saya cuma mengatakan kalau kita mulai bingung atau pusing dengan perihal dunia begitu, ada Tuhan yang Maha Kaya. Tempat kita meminta atas apa yang kita bingungkan tadi. Nah, mungkin Ustaz boleh bagian ayatnya dan juga artinya Ustaz. Masya Allah. Ini teman-teman silakan lihat saja ya, Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 2. Artinya apa gitu ya. Ini saya tidak akan menyampaikan sini, tapi ya teman-teman silakan buka saja supaya ini salah satu motivasi supaya kalian mau untuk membuka Quran lagi begitu. Dari itu bagaimana? Masya Allah. Sudah aman ini. Yusuf bahas ayat pagi ini jadi so dekat hari raya, puasa akan berakhir. Inti dari puasa itu adalah keimanan dan ketakwaan. Cara menguji kita beriman atau tidak, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi orang mukmin itu ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Sampai ada wajah-wajah lagi. Jadi itu saja. Oke, jadi sampai ketemu lagi. Baik.